Bayangkan sebuah gereja tua yang hampir runtuh diterjang badai hebat. Namun setiap jemaat yang hadir selamat tanpa luka sedikit pun. Dari retakan di atap hingga kursi yang terguncang, mereka menghadapi ketakutan terbesar sambil berpegangan tangan dan berdoa dengan iman yang teguh. Mukjizat terjadi secara nyata. Lilin tetap menyala, tiang retak menahan diri, dan setiap jiwa terlindungi. Kisah ini bukan hanya tentang keselamatan fisik, tetapi juga transformasi rohani, solidaritas jemaat, dan kekuatan doa. Saksikan perjalanan penuh ketegangan, haru, dan sukacita dari Gereja Santo Mikael, tempat iman, mukjizat, dan keberanian bertemu dalam satu kisah epik yang tak terlupakan. Gereja Santo Mikael di pusat kota tampak tenang pada pagi itu, ketika sinar matahari pertama menembus kaca patri yang menawan. Suasana damai terasa begitu kental, dengan suara jemaat yang mulai berdatangan untuk ibadah mingguan. Anak-anak berlari kecil di halaman gereja, tertawa riang sambil memegang tangan orang tua mereka. Pendeta Yohanes, tokoh utama yang memimpin jemaat, menyambut setiap orang dengan senyum hangat, menegaskan bahwa tempat ini selalu terbuka untuk semua orang. Papan pengumuman di pintu gerbang mencantumkan kegiatan mingguan, mulai dari doa pagi, persekutuan, hingga kelas Alkitab untuk anak-anak. Di dalam gereja, beberapa jemaat terlihat sibuk menyiapkan kursi dan menyusun buku nyanyian. Wajah mereka menunjukkan ketenangan dan sukacita yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seorang nenek menyiapkan lilin di altar sambil tersenyum, berbicara ringan kepada seorang pemuda tentang betapa indahnya cuaca pagi itu. Anak-anak yang baru belajar doa pun duduk dengan tertib di bangku depan, menunggu ibadah dimulai. Setiap sudut gereja dipenuhi aroma lilin dan kertas doa yang tersusun rapi, menciptakan atmosfer hikmat yang menghangatkan hati. Pendeta Yohanes memulai ibadah dengan nada suara lembut namun tegas, mengajak jemaat untuk bersyukur atas kesehatan, keluarga, dan keamanan yang mereka rasakan. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga iman dan saling peduli di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Jemaat mendengarkan dengan seksama, beberapa menunduk, beberapa menutup mata, merasakan kehadiran Tuhan di tengah mereka. Suasana hening sejenak, hanya terdengar gemerisik buku doa yang dibuka dengan hati-hati. Di sisi lain, beberapa remaja gereja sedang berdiskusi tentang rencana renovasi ringan gedung gereja. Mereka berbicara tentang memperbaiki atap yang mulai bocor dan mengecat ulang dinding agar lebih cerah. Walaupun diskusi itu serius, tawa kecil mereka tetap terdengar, menambah hangat suasana pagi itu. Mereka bercampur dengan jemaat yang lebih tua, saling bertukar pendapat sambil menjaga agar suasana tetap damai dan harmonis. Sementara itu, beberapa jemaat yang baru datang melihat sekeliling dengan rasa kagum. Mereka berbicara dalam hati, betapa damainya tempat ini, dan bagaimana setiap sudut gereja mencerminkan ketenangan dan keamanan. Anak-anak kecil yang biasanya sulit diatur, duduk tenang, seolah merasakan aura ketenangan yang terpancar dari setiap wajah jemaat. Suara musik lembut dari organ mengiringi doa pembukaan, menambah rasa hikmat di ruang gereja yang cukup luas namun hangat. Di balik damai itu, beberapa tanda kecil mulai terlihat. Sebuah retakan halus di dinding bagian utara gereja menarik perhatian beberapa jemaat. Namun, mereka masih menanggapinya dengan santai, percaya bahwa gedung ini masih kokoh. Pendeta Yohanes pun menyadari hal ini tapi memilih menenangkan jemaat agar tidak panik. Ia menekankan bahwa iman dan doa lebih penting daripada khawatir tentang hal-hal material. Ibadah berjalan lancar, dengan jemaat menyanyikan pujian dan mendengarkan khotbah penuh hikmat dari pendeta Yohanes. Suasana semakin hikmat ketika doa syukur dipanjatkan secara bersama-sama. Setiap jemaat seakan terhubung dalam satu ikatan rohani yang kuat, merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan. Anak-anak yang duduk di bangku depan pun ikut bernyanyi dengan suara polos mereka, menambah rasa hangat dan harmoni. Di luar gereja, burung-burung beterbangan, menambah suasana damai pagi itu. Angin sepa-sepa membawa aroma bunga di sekitar halaman, seolah menyambut setiap jemaat yang hadir. Pendeta Yohanes melihat sekeliling dengan senyum lega, menyadari bahwa jemaatnya benar-benar menikmati momen damai ini. Ia berbicara dalam hati, bersyukur atas perlindungan Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Menjelang akhir ibadah, jemaat mulai berinteraksi satu sama lain, berbagi kabar dan mengucapkan salam hangat. Beberapa dari mereka menekankan pentingnya bersyukur atas hari-hari damai yang mereka rasakan. Percakapan ringan ini menunjukkan ikatan yang kuat antar jemaat, sekaligus menegaskan bahwa komunitas ini adalah keluarga spiritual yang saling menjaga.
Anak-anak berlari-lari sebentar sebelum kembali ke orang tua mereka, menutup pagi yang penuh kedamaian. Ibadah berakhir dengan doa penutup, jemaat meninggalkan gereja satu persatu sambil tersenyum dan mengucap salam. Suasana pagi itu tetap hangat, damai, dan penuh syukur. Pendeta Yohanes menutup pintu gereja, tetap melihat sekeliling dengan hati tenang, tanpa menyadari bahwa beberapa tanda kecil di dinding akan menjadi awal dari ujian besar yang akan datang. Namun pada pagi itu, semuanya masih aman, dan jemaat merasa bahwa gereja mereka adalah tempat perlindungan yang sejati. Cuaca di kota kecil itu mulai berubah drastis beberapa hari setelah ibadah damai di gereja Santo Mikael. Awan gelap menggantung rendah di langit, angin bertiup kencang membawa aroma hujan yang tajam. Beberapa jemaat yang pulang dari kegiatan harian mereka menyadari perubahan ini, membicarakan kekhawatiran tentang badai yang mungkin datang. Meskipun begitu, kehidupan sehari-hari tetap berjalan, dan banyak orang memilih untuk tetap tenang, percaya bahwa cuaca akan segera kembali normal. Di dalam gereja, beberapa jemaat yang hadir untuk doa harian mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak biasa. Retakan pada dinding bagian utara yang sebelumnya terlihat tipis mulai melebar sedikit demi sedikit. Suara kayu berderit dari langit-langit terdengar samar, menimbulkan rasa was-was meski tidak terlalu menakutkan. Pendeta Yohanes, yang sedang memimpin doa pagi, menyadari hal ini namun tetap menenangkan jemaat dengan kata-kata lembut. Ia mengingatkan bahwa iman dan doa lebih kuat daripada ketakutan terhadap hal-hal fisik. Beberapa orang tua di jemaat mulai membicarakan kemungkinan membangun kembali atau memperkuat gedung gereja. Diskusi ini tetap hangat dan penuh hormat, dengan anak-anak yang ikut mendengarkan sambil duduk di bangku depan. Mereka belajar dari para dewasa tentang pentingnya kewaspadaan dan kerjasama. Pendeta Yohanes menekankan bahwa persiapan fisik tidak mengurangi iman, melainkan mendukung perlindungan bagi semua orang. Sementara itu, beberapa remaja gereja mulai memperhatikan tanda-tanda alam yang tidak biasa. Burung-burung terbang dengan arah yang aneh, daun-daun berterbangan lebih deras dari biasanya. Mereka melaporkan pengamatan ini kepada pemimpin gereja, dan suasana hati sebagian jemaat mulai terguncang. Meski demikian, banyak yang tetap berusaha bersikap tenang, saling menenangkan, dan berdoa agar Tuhan menjaga mereka dari bahaya yang mungkin datang. Pada hari ibadah berikutnya, suasana di gereja terasa berbeda. Jemaat datang dengan rasa waspada namun tetap penuh iman. Anak-anak yang biasanya riang terlihat lebih tenang, duduk dengan hati-hati sambil memandang sekeliling. Pendeta Yohanes membuka ibadah dengan doa panjang, memohon perlindungan bagi semua orang dan bangunan gereja. Ia juga menekankan pentingnya tetap tenang, karena ketakutan berlebihan justru bisa mengganggu konsentrasi dan keharmonisan jemaat. Seiring ibadah berlangsung, suara retakan dinding terdengar lebih jelas. Beberapa jemaat saling berpandangan, menyadari bahwa bahaya mungkin lebih dekat daripada yang mereka kira. Namun, setiap jemaat mencoba menenangkan diri dengan memegang tangan orang di sebelah mereka, membentuk lingkaran perlindungan spiritual. Ada rasa saling menguatkan yang muncul, seakan iman mereka menjadi perisai yang nyata di tengah ketidakpastian. Pendeta Yohanes kemudian membagikan pengalaman spiritual tentang perlindungan Tuhan dalam menghadapi bencana. Ia menceritakan kisah-kisah mukjizat dari Alkitab, menekankan bahwa keselamatan bisa datang meski keadaan tampak mengerikan. Jemaat mendengarkan dengan seksama, beberapa meneteskan air mata syukur, merasakan kehadiran Tuhan yang lebih nyata di tengah ketegangan. Suasana damai perlahan kembali mengisi hati meski ancaman masih menggantung di luar. Di luar gereja, angin kencang dan hujan mulai datang bersamaan. Pepohonan bergoyang hebat, dan beberapa atap rumah tetangga terdengar bocor. Namun gereja tetap berdiri kokoh. Walaupun beberapa jemaat mulai menyadari bahwa gedung mereka tidak sepenuhnya aman. Diskusi singkat terjadi di antara jemaat mengenai perlunya kehati-hatian, namun tak ada yang panik. Mereka saling mengingatkan bahwa iman harus tetap teguh. Beberapa tanda alam yang aneh juga mulai terlihat di langit. Kilat menyambar tanpa suara, dan awan hitam seolah bergerak terlalu cepat. Jemaat yang berada di dalam gereja menatap ke jendela dengan rasa takut bercampur kagum. Pendeta Yohanes mengajak semua orang untuk fokus pada doa dan pujian, menenangkan hati yang mulai gelisah. Ada rasa persatuan yang tumbuh, seakan setiap doa menjadi pengikat yang menjaga mereka tetap aman. Menjelang akhir ibadah hari itu, meskipun cuaca di luar semakin ekstrim, jemaat meninggalkan gereja dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan bersyukur. Mereka berbagi kabar tentang tanda-tanda kecil yang mereka amati,
sambil saling menenangkan dan menguatkan iman satu sama lain. Pendeta Yohanes menutup hari itu dengan doa singkat di pintu gereja, berharap badai segera reda dan jemaat tetap aman. Suasana itu meninggalkan kesan bahwa ancaman telah dekat. Namun komunitas ini mulai belajar pentingnya kewaspadaan, persatuan, dan iman yang tak tergoyahkan. Hari yang ditunggu-tunggu oleh jemaat gereja Santo Mikael itu berubah menjadi momen penuh ketegangan. Cuaca pagi itu sangat ekstrim. Angin kencang menghempas jendela dan pintu, sementara hujan deras mengguyur atap gereja dengan suara yang mengguncang ketenangan. Jemaat mulai berdatangan, beberapa dengan wajah waspada, namun tetap mencoba menunjukkan keberanian. Anak-anak digandeng erat oleh orang tua mereka, merasakan kegelisahan yang menular di antara orang dewasa. Pendeta Yohanes memulai ibadah dengan doa panjang, menekankan agar setiap jemaat tetap tenang dan fokus pada perlindungan Tuhan. Ia meminta jemaat untuk saling berpegangan tangan, menciptakan lingkaran yang tidak hanya simbolis tapi juga memberikan rasa aman. Beberapa jemaat muda menatap langit-langit yang berderit dengan khawatir, sementara yang lebih tua menenangkan mereka dengan senyum dan kata-kata penuh keyakinan. Suasana ibadah mulai berubah saat retakan pada tiang utama gereja terdengar semakin keras. Beberapa kursi terguncang akibat hembusan angin yang masuk melalui jendela yang terbuka. Jemaat menatap satu sama lain, rasa takut mulai muncul. Namun pendeta Yohanes tetap memimpin doa dengan tenang. Ia mengingatkan jemaat bahwa iman dan doa mereka adalah benteng paling kuat yang dimiliki saat ini. Anak-anak yang biasanya riang kini menunduk di pangkuan orang tua. Beberapa menutup mata sambil berdoa. Suara gemuruh dari langit-langit seolah menambah ketegangan, dan beberapa benda jatuh perlahan dari rak. Jemaat dewasa membantu menenangkan yang panik, sementara beberapa orang mencoba memindahkan kursi dan benda-benda yang mudah terguling untuk mengurangi risiko. Pada puncak ibadah, bagian atap mulai bergoyang hebat, dan suara retakan semakin keras terdengar. Jemaat menatap satu sama lain dengan mata terbuka lebar, sementara beberapa orang menekan tangan anak-anak dan orang tua agar tetap aman. Pendeta Yohanes berlutut di tengah gereja, mengajak semua jemaat berdoa bersama, berseru memohon pertolongan Tuhan. Suara doa bergema, menimbulkan getaran spiritual yang terasa menenangkan meski bahaya fisik nyata di sekitar mereka. Di luar gereja, angin berputar kencang, dan hujan menciptakan suara yang memekakkan telinga. Pepohonan di halaman bergoyang hebat, beberapa ranting patah, namun gereja tetap berdiri meski berguncang. Jemaat menatap keluar jendela, beberapa meneteskan air mata takut tapi juga percaya bahwa ada perlindungan yang lebih besar daripada kekuatan alam. Beberapa benda yang awalnya tampak berbahaya jatuh ke lantai, namun secara misterius tidak menyentuh jemaat. Ada momen dramatis ketika lilin di altar yang hampir terjatuh tetap berdiri tegak, dan tiang yang retak tampak seakan menahan dirinya sendiri. Jemaat merasa ada tangan tak terlihat yang menjaga mereka, dan rasa syukur mulai menyelimuti ketegangan yang menyelimuti ruang gereja. Pendeta Yohanes mengingatkan jemaat untuk tetap tenang dan tidak berpaling dari iman. Ia meminta semua orang melihat satu sama lain dengan keyakinan bahwa mereka akan selamat. Jemaat menunduk, menutup mata, dan terus berdoa. Sementara beberapa anak kecil dengan polosnya mulai menyanyi lagu pujian sebagai bentuk kepercayaan mereka. Suara itu menembus gemuruh hujan dan angin, menciptakan suasana yang aneh namun damai di tengah bahaya. Saat badai mencapai puncaknya, langit-langit gereja tampak seakan bergerak sendiri, namun tidak runtuh. Jemaat tetap berpegangan tangan, membentuk lingkaran perlindungan yang semakin kuat. Setiap tetes hujan yang terdengar keras di atap seakan diiringi doa dan pujian yang memenuhi ruang, menciptakan rasa keajaiban yang sulit dijelaskan. Menjelang akhir ibadah, meski guncangan masih terasa, jemaat mulai merasakan rasa aman yang aneh. Mereka saling menatap dengan mata berbinar, merasakan bahwa mukjizat sedang terjadi di hadapan mereka. Pendeta Yohanes menutup ibadah dengan doa panjang syukur, menyadari bahwa hari itu adalah saat di mana iman, keberanian, dan doa jemaat diuji hingga batas tertinggi, namun semuanya tetap bertahan dalam damai. Saat badai mencapai puncaknya, gereja Santo Mikael hampir terlihat rapuh. Namun keajaiban mulai terasa di tengah jemaat yang berdoa. Tiang utama yang retak tampak seakan menahan dirinya sendiri, dan bagian atap yang goyah tetap berdiri tegak. Jemaat menatap sekeliling dengan mata terbuka lebar, menyadari bahwa mereka berada dalam momen yang luar biasa. Suara gemuruh hujan dan angin yang memekakkan telinga seolah disertai oleh aura damai yang tak bisa dijelaskan. Pendeta Yohanes memimpin doa dengan suara tegas namun lembut, meminta perlindungan Tuhan untuk setiap jemaat.
Ia mengajak jemaat untuk tetap tenang dan percaya, meski bahaya nyaris nyata di depan mata. Anak-anak yang sebelumnya ketakutan mulai menatap ke arah altar dengan wajah penuh harap, seakan merasakan kehadiran yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Jemaat dewasa pun mulai merasakan ketenangan yang aneh, seolah tangan tak terlihat menuntun mereka untuk tetap aman. Benda-benda yang sebelumnya jatuh perlahan berhenti di udara, seakan dipegang oleh kekuatan tak terlihat sebelum akhirnya kembali ke tempat semula dengan aman. Lilin yang hampir jatuh tetap berdiri tegak, dan beberapa retakan di dinding seolah berhenti berkembang. Jemaat menyadari bahwa ada kekuatan yang melindungi mereka, dan rasa takut mulai digantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Beberapa jemaat mulai berbisik tentang keajaiban yang terjadi, menceritakan bagaimana mereka merasakan perlindungan Tuhan secara pribadi. Seorang ibu menggenggam erat anaknya dan meneteskan air mata, menyadari bahwa nyawa mereka tetap aman. Anak-anak menatap sekeliling dengan kagum, melihat bagaimana doa dan iman mereka menjadi perisai yang nyata. Pendeta Yohanes mengingatkan semua orang untuk tetap fokus pada iman, karena mukjizat ini adalah bukti nyata kasih Tuhan. Di luar gereja, angin dan hujan mulai mereda secara tiba-tiba, seolah badai menanggapi doa jemaat. Cahaya matahari menembus awan gelap, menyoroti gereja yang tetap berdiri kokoh meski sebelumnya nyaris runtuh. Jemaat menatap keluar jendela dengan takjub, merasakan rasa syukur yang sulit diungkapkan. Suasana damai menggantikan ketegangan, dan setiap orang menyadari bahwa mereka telah selamat tanpa luka sedikit pun. Pendeta Yohanes mengajak jemaat untuk memuji Tuhan dengan suara lantang. Suara nyanyian dan doa bergema di ruang gereja yang sebelumnya penuh ketegangan. Jemaat menepuk tangan, menyanyi, dan meneteskan air mata syukur. Beberapa orang saling memeluk, merasakan ikatan rohani yang semakin kuat setelah mengalami pengalaman yang nyaris membawa bencana. Seorang jemaat menceritakan pengalaman pribadi, bagaimana ia merasa seakan diangkat dari bahaya dan ditempatkan di ruang aman. Cerita itu membuat jemaat lain terharu, menegaskan bahwa keselamatan mereka bukan kebetulan. Anak-anak pun ikut bercerita tentang rasa aman yang mereka rasakan, membuat suasana semakin hangat dan penuh keajaiban. Pendeta Yohanes mengajak semua orang untuk menuliskan kesaksian mereka agar pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Suasana gereja kini dipenuhi rasa syukur yang luar biasa. Jemaat duduk di bangku mereka sambil menatap sekeliling, menyadari bahwa mereka telah melalui ujian besar. Mereka berdoa bersama, memohon agar iman mereka tetap kuat dan gereja tetap menjadi tempat perlindungan. Setiap kata doa diucapkan dengan keyakinan dan ketulusan, menegaskan bahwa mukjizat nyata telah menyelamatkan mereka. Di halaman gereja, cahaya matahari menyinari genangan hujan yang mulai mengering, menciptakan pelangi yang indah. Jemaat keluar perlahan, merasakan udara segar yang membawa ketenangan. Mereka berbicara satu sama lain dengan rasa syukur dan kagum, menyadari bahwa nyawa mereka tetap utuh berkat perlindungan ilahi. Beberapa orang menatap gereja dengan mata penuh haru, menyadari bahwa bangunan itu bukan hanya tempat fisik, tapi simbol keajaiban dan iman yang kuat. Menjelang sore, gereja Santo Mikael kembali menjadi tempat damai. Jemaat duduk bersama di halaman, berbagi pengalaman dan merenungkan mukjizat yang baru saja mereka alami. Pendeta Yohanes menutup hari itu dengan doa syukur panjang, mengingatkan jemaat bahwa keselamatan mereka adalah hasil iman, doa, dan kasih Tuhan yang nyata. Rasa takut telah digantikan oleh sukacita, dan semua jemaat merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Beberapa hari setelah mukjizat di gereja Santo Mikael, jemaat mulai merasakan dampak psikologis yang mendalam. Banyak dari mereka yang sebelumnya panik kini merenungkan pengalaman luar biasa yang mereka alami. Percakapan sehari-hari dipenuhi dengan rasa syukur, dan topik utama hampir selalu berkisar pada bagaimana mereka selamat tanpa luka sedikit pun. Anak-anak yang sebelumnya takut pada suara guntur kini bercerita dengan mata berbinar tentang perlindungan yang mereka rasakan. Pendeta Yohanes mengadakan pertemuan khusus untuk membahas pengalaman jemaat. Ia menekankan pentingnya merenungkan makna dari mukjizat tersebut, bukan hanya sekadar keselamatan fisik. Jemaat berbagi kisah tentang bagaimana doa mereka terasa dijawab secara nyata, dan bagaimana rasa takut yang mereka alami berubah menjadi iman yang lebih kuat. Setiap cerita menjadi pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Seorang ibu menceritakan bagaimana ia merasa seolah tangan Tuhan menuntun anaknya menjauhi bahaya saat atap berguncang. Suara tangis campur tawa terdengar di ruangan, karena pengalaman itu begitu membekas di hati. Jemaat lain mulai membicarakan perasaan yang sama,
menekankan bahwa keselamatan mereka bukan hanya fisik, tapi juga rohani. Anak-anak ikut menceritakan bagaimana mereka merasa aman meski berada di tengah bahaya, membuat suasana semakin hangat dan penuh syukur. Bagi beberapa jemaat dewasa, pengalaman itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Mereka mulai menyadari bahwa iman yang teguh bisa menghadapi ketakutan terbesar sekalipun. Diskusi tentang kehidupan, spiritualitas, dan ketergantungan pada Tuhan menjadi topik utama. Pendeta Yohanes mendorong jemaat untuk menuliskan kesaksian mereka agar pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas yang lebih luas. Sekelompok remaja gereja memutuskan untuk membuat jurnal tentang peristiwa tersebut. Mereka menuliskan setiap detil, mulai dari suara gemuruh, retakan di dinding, hingga momen ketika mereka merasa diangkat dari bahaya. Aktivitas ini bukan hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga media refleksi rohani. Para remaja mulai memahami bagaimana mukjizat tersebut mengajarkan mereka tentang keberanian, doa, dan solidaritas. Beberapa jemaat yang sebelumnya skeptis mulai menyadari bahwa mukjizat itu nyata. Mereka berbicara tentang bagaimana pengalaman ini memengaruhi cara mereka memandang Tuhan dan gereja. Diskusi yang tadinya ringan kini berubah menjadi refleksi mendalam, di mana setiap orang mulai merenungkan arti kehidupan, keselamatan, dan iman yang sejati. Pendeta Yohanes memfasilitasi percakapan ini dengan bijak, mengingatkan jemaat bahwa semua pengalaman itu adalah bagian dari perjalanan rohani mereka. Dampak psikologis juga terlihat dalam bentuk ketenangan yang mulai mengisi hati jemaat. Rasa takut terhadap cuaca ekstrim atau bencana fisik perlahan digantikan oleh rasa percaya dan syukur. Jemaat belajar untuk menghadapi ketidakpastian dengan iman dan ketenangan. Anak-anak bahkan mulai mengajarkan orang tua mereka untuk tetap percaya, menunjukkan bahwa iman yang murni bisa datang dari siapa saja. Selain refleksi spiritual, jemaat mulai menunjukkan perubahan perilaku nyata. Mereka lebih peduli satu sama lain, saling membantu, dan lebih aktif dalam kegiatan sosial gereja. Solidaritas yang tumbuh setelah bencana nyaris runtuh itu menjadi bukti bahwa pengalaman traumatis bisa menguatkan komunitas. Pendeta Yohanes menekankan bahwa mukjizat itu bukan sekadar perlindungan fisik, tetapi juga panggilan untuk memperkuat kebersamaan. Seiring waktu, jemaat mulai berbagi kesaksian mereka di luar komunitas gereja. Cerita tentang keselamatan tanpa luka dan perlindungan Tuhan menyebar ke tetangga dan teman-teman. Banyak yang terinspirasi dan mulai menghadiri ibadah untuk merasakan sendiri kehangatan dan iman jemaat. Gereja Santo Mikael perlahan menjadi simbol iman, keberanian, dan mukjizat nyata di tengah kota. Menjelang akhir minggu, suasana di gereja terasa penuh damai dan sukacita. Jemaat duduk bersama di halaman, merenungkan pengalaman yang baru saja mereka lalui. Anak-anak bermain dengan tenang, sementara orang dewasa berbagi cerita tentang pelajaran rohani yang mereka dapatkan. Pendeta Yohanes menutup pertemuan dengan doa panjang syukur, menekankan bahwa mukjizat ini adalah pengingat nyata bahwa iman dan doa mampu membawa keselamatan dan kebahagiaan yang mendalam. Beberapa minggu setelah mukjizat yang menyelamatkan jemaat, Gereja Santo Mikael mulai menjalani proses renovasi. Para jemaat berkumpul untuk membersihkan gereja, memeriksa retakan di dinding, dan memperkuat struktur yang hampir runtuh. Aktivitas ini menjadi momen kebersamaan yang kuat, di mana setiap orang merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga tempat ibadah mereka tetap aman dan indah. Suasana penuh semangat terlihat jelas di wajah-wajah jemaat. Pendeta Yohanes mengawasi proses renovasi dengan cermat, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan hati-hati dan tetap menjaga kesucian gereja. Ia mengingatkan jemaat bahwa renovasi fisik ini juga merupakan simbol pemulihan rohani. Jemaat bekerja sama, mulai dari menyapu lantai, mengecat dinding, hingga memperbaiki atap yang rusak. Setiap sentuhan tangan mereka menjadi bentuk syukur dan rasa tanggung jawab terhadap mukjizat yang mereka alami. Anak-anak ikut dilibatkan dalam kegiatan ringan, seperti menata kursi dan merapikan buku doa. Keceriaan mereka menjadi penyemangat bagi jemaat dewasa. Beberapa anak menggambar simbol-simbol iman di kertas yang kemudian ditempelkan di dinding gereja, sebagai tanda syukur dan pengingat akan keselamatan mereka. Pendeta Yohanes tersenyum melihat generasi muda begitu antusias, menyadari bahwa pengalaman traumatis itu justru menguatkan iman mereka sejak dini. Seiring renovasi berlangsung, beberapa jemaat merenungkan kembali pengalaman mereka saat gereja nyaris runtuh. Mereka berbicara tentang keajaiban yang mereka rasakan, bagaimana benda-benda yang jatuh berhenti di udara, dan bagaimana mereka selamat tanpa luka.
Cerita-cerita ini menumbuhkan rasa syukur yang mendalam dan memperkuat ikatan emosional antar jemaat. Setiap percakapan menjadi pengingat bahwa keselamatan mereka adalah mukjizat nyata. Beberapa jemaat dewasa mengambil peran memimpin kelompok kerja, membimbing yang lebih muda dalam memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Mereka menekankan pentingnya kesabaran, ketelitian, dan kerjasama. Proses ini bukan sekadar fisik, melainkan juga latihan spiritual yang mengajarkan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Setiap anggota jemaat merasa bahwa mereka ikut berkontribusi dalam menjaga rumah Tuhan. Pada saat yang sama, Pendeta Yohanes mengatur pertemuan rutin untuk merenungkan pelajaran dari pengalaman hampir runtuhnya gereja. Jemaat diajak berdiskusi tentang nilai kebersamaan, iman, dan pengorbanan. Diskusi ini membantu mereka memahami bahwa mukjizat bukan hanya tentang keselamatan, tetapi juga tentang transformasi hidup dan komunitas. Jemaat mulai merasakan bahwa setiap tindakan mereka memiliki makna yang lebih besar. Selama renovasi, suasana gereja perlahan berubah menjadi lebih indah dan kokoh. Dinding dicat dengan warna cerah, kursi disusun rapi, dan atap diperkuat sehingga tampak lebih aman dari sebelumnya. Jemaat merasa bangga melihat hasil kerja mereka sendiri, menyadari bahwa mukjizat yang mereka alami telah mengilhami tindakan nyata. Gereja bukan hanya kembali berdiri, tetapi kini menjadi simbol iman, ketekunan, dan kerjasama komunitas. Anak-anak yang dulu takut akan suara gemuruh kini bermain riang di halaman gereja yang bersih dan aman. Orang tua mengawasi dengan tenang, melihat generasi muda belajar tentang tanggung jawab dan kepercayaan kepada Tuhan. Aktivitas ini membuat suasana menjadi ceria, penuh rasa sukacita dan kebersamaan. Semua orang menyadari bahwa pengalaman sulit yang mereka lalui telah menanamkan pelajaran hidup yang berharga. Beberapa jemaat mulai membagikan pengalaman mereka kepada masyarakat sekitar. Cerita tentang mukjizat dan keselamatan tanpa luka menyebar, membuat gereja menjadi pusat perhatian sebagai simbol iman yang kokoh. Banyak orang merasa terinspirasi dan datang untuk melihat langsung kebesaran dan keajaiban yang terjadi di gereja tersebut. Gereja Santo Mikael perlahan berubah menjadi tempat di mana orang-orang belajar tentang iman, mukjizat, dan solidaritas. Menjelang akhir renovasi, Pendeta Yohanes mengadakan doa syukur bersama jemaat. Setiap orang menyalakan lilin dan berdoa, memohon agar gereja tetap menjadi tempat perlindungan dan sumber inspirasi. Suasana damai dan penuh syukur mengisi ruang gereja, menguatkan ikatan rohani antar jemaat. Semua orang menyadari bahwa mukjizat yang mereka alami bukan hanya untuk disyukuri, tetapi juga untuk dijadikan teladan dalam membangun iman, komunitas, dan kehidupan yang lebih baik. Ibadah perdana pasca renovasi Gereja Santo Mikael berlangsung dengan penuh sukacita. Jemaat berdatangan sejak pagi, wajah mereka berseri-seri dan penuh rasa syukur. Anak-anak berlarian di halaman gereja yang kini bersih dan rapi, sementara orang dewasa menyapa satu sama lain dengan hangat. Suasana damai terasa begitu kuat, seolah seluruh gereja memancarkan aura keselamatan dan mukjizat yang mereka alami beberapa minggu lalu. Pendeta Yohanes membuka ibadah dengan doa panjang syukur. Ia menekankan bahwa keselamatan jemaat tanpa luka adalah bukti nyata perlindungan Tuhan. Setiap kata yang diucapkan menggema di ruang gereja, membuat jemaat semakin sadar akan keajaiban yang baru saja mereka lalui. Beberapa jemaat meneteskan air mata haru, merasakan hubungan spiritual yang semakin erat dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Selama ibadah, jemaat berbagi kesaksian secara sukarela. Seorang ibu menceritakan bagaimana doa anaknya seakan didengar langsung oleh Tuhan saat atap berguncang. Seorang remaja bercerita tentang rasa aman yang ia rasakan ketika seluruh jemaat saling berpegangan tangan. Cerita-cerita ini membuat suasana semakin hangat, dan setiap orang merasa bahwa mukjizat itu adalah pengalaman pribadi sekaligus kolektif. Musik pujian mengisi ruangan. Suara nyanyian jemaat terdengar harmonis dan penuh semangat. Anak-anak ikut bernyanyi, beberapa menepuk tangan mengikuti irama. Suara itu seakan menembus dinding gereja, menyampaikan rasa syukur yang meluap-luap kepada Tuhan. Jemaat yang hadir merasakan energi rohani yang kuat, seolah seluruh bahaya dan ketakutan yang mereka alami sebelumnya telah berubah menjadi kekuatan iman. Pendeta Yohanes kemudian membagikan pesan khotbah tentang iman, kesabaran, dan pentingnya bersyukur. Ia menekankan bahwa mukjizat yang mereka alami bukan hanya untuk disyukuri, tetapi juga menjadi pengingat bagi komunitas bahwa Tuhan selalu hadir di tengah mereka. Jemaat mendengarkan dengan seksama, beberapa mengangguk, beberapa meneteskan air mata haru,
merasakan pesan itu menembus hati mereka. Sejumlah jemaat mengambil kesempatan untuk membagikan pengalaman spiritual mereka di luar gereja. Mereka menceritakan bagaimana mukjizat itu mengubah pandangan hidup mereka, menguatkan iman, dan menumbuhkan solidaritas yang lebih dalam. Cerita-cerita ini membuat jemaat lain merasa terinspirasi dan menumbuhkan rasa syukur yang lebih mendalam. Gereja menjadi pusat inspirasi bagi seluruh komunitas sekitar. Anak-anak dan remaja yang sebelumnya takut menghadapi bahaya kini terlihat percaya diri dan ceria. Mereka ikut membantu menata bangku dan menyiapkan buku doa, belajar tentang tanggung jawab dan pentingnya kerjasama. Pendeta Yohanes tersenyum melihat generasi muda terlibat aktif, menyadari bahwa pengalaman mereka telah menanamkan pelajaran rohani dan moral yang berharga. Seiring ibadah berlanjut, jemaat melakukan doa syafaat untuk keluarga, tetangga, dan komunitas mereka. Suasana hangat dan damai memenuhi gereja, dengan setiap orang merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Doa-doa itu bukan hanya bentuk syukur, tetapi juga pengakuan bahwa keselamatan mereka adalah anugerah yang luar biasa. Anak-anak menatap lilin yang menyala di altar dengan mata berbinar, menyadari simbol perlindungan Tuhan di tengah mereka. Pada puncak ibadah, seluruh jemaat berdiri dan menyanyikan lagu pujian bersama. Suara mereka bergema dengan penuh semangat, menegaskan rasa syukur dan iman yang diperkuat oleh pengalaman mereka. Beberapa jemaat memeluk satu sama lain, sementara yang lain menunduk dalam doa penuh haru. Suasana itu memperlihatkan persatuan rohani yang tak tergoyahkan, hasil dari mukjizat dan pengalaman yang meneguhkan iman mereka. Menjelang penutupan ibadah, Pendeta Yohanes mengajak jemaat untuk mengucapkan doa syukur terakhir bersama. Jemaat menyalakan lilin dan menatap ke langit, mengirimkan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan. Suasana penuh sukacita, damai, dan kehangatan memenuhi gereja. Semua orang merasa bahwa mereka bukan hanya selamat secara fisik, tetapi juga telah mengalami transformasi spiritual yang mendalam. Gereja Santo Mikael kini menjadi simbol iman, mukjizat, dan kebersamaan yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan setelah mukjizat dan renovasi, Gereja Santo Mikael mulai dikenal sebagai simbol harapan dan keselamatan bagi komunitas sekitar. Jemaat tidak hanya datang untuk beribadah, tetapi juga untuk belajar tentang kekuatan doa dan iman. Suasana pagi di gereja selalu ramai, dengan anak-anak yang berlari-lari di halaman, sementara orang dewasa berbincang ringan sambil menatap bangunan yang kini tampak kokoh dan menenangkan. Pendeta Yohanes memimpin doa pagi, mengajak jemaat untuk bersyukur atas keselamatan mereka sekaligus merenungkan pelajaran yang telah mereka dapat. Ia menekankan bahwa pengalaman hampir runtuhnya gereja adalah pengingat bahwa Tuhan selalu menjaga mereka. Jemaat menatap satu sama lain dengan mata penuh makna, merasakan ikatan yang semakin kuat antara mereka. Beberapa jemaat meneteskan air mata haru, mengenang bagaimana bahaya nyaris mengancam nyawa mereka beberapa bulan lalu. Seiring berjalannya waktu, kegiatan gereja semakin beragam. Kelas doa, persekutuan anak-anak, dan kelompok refleksi rohani mulai ramai diikuti. Anak-anak yang dulu takut menghadapi bahaya kini belajar untuk berdoa dengan penuh keyakinan, sementara orang dewasa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam iman mereka. Setiap aktivitas menjadi momen penguatan rohani dan solidaritas komunitas. Pendeta Yohanes menginisiasi program pelatihan kepemimpinan jemaat muda. Remaja gereja diajarkan untuk menjadi panutan, membantu kegiatan sosial, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian hidup. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap komunitas. Jemaat muda belajar bahwa keselamatan dan mukjizat harus diimbangi dengan tindakan nyata dan persiapan. Beberapa jemaat dewasa mulai menulis kesaksian mereka secara tertulis dan dibagikan kepada komunitas luar. Cerita-cerita tentang keselamatan tanpa luka dan perlindungan Tuhan menyebar, menginspirasi banyak orang yang mendengar. Beberapa orang datang dari luar kota hanya untuk melihat gereja dan merasakan suasana yang penuh iman. Gereja Santo Mikael menjadi titik terang yang mengajarkan bahwa iman dapat menghadapi tantangan dan memberikan ketenangan. Suasana di gereja pun mulai menjadi tempat penyembuhan emosional. Jemaat yang menghadapi masalah pribadi datang untuk berdoa dan mencari nasihat spiritual. Pendeta Yohanes memfasilitasi sesi doa khusus, membantu mereka menemukan ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kesulitan. Aktivitas ini semakin meneguhkan peran gereja sebagai tempat perlindungan fisik sekaligus rohani. Hari-hari khusus seperti ibadah ulang tahun gereja atau doa bersama komunitas selalu diisi dengan rasa syukur yang mendalam.
Jemaat saling berbagi kisah tentang mukjizat, keselamatan, dan pelajaran hidup yang mereka peroleh. Anak-anak memainkan drama kecil tentang perlindungan Tuhan, sementara orang dewasa menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga iman dan kebersamaan. Suasana penuh sukacita dan rasa hormat memenuhi gereja. Beberapa tanda kecil keajaiban tetap terlihat, seperti lilin yang menyala stabil meski angin masuk, atau tanaman di halaman yang tumbuh subur meski musim hujan tiba. Jemaat menafsirkannya sebagai simbol bahwa Tuhan terus menyertai mereka. Setiap orang merasa bahwa pengalaman nyaris runtuhnya gereja bukan sekadar peristiwa fisik, tetapi pengingat bahwa iman dan doa adalah fondasi hidup yang paling kuat. Seiring waktu, Gereja Santo Mikael menjadi pusat kegiatan sosial dan edukasi rohani bagi komunitas sekitar. Jemaat terlibat aktif dalam membantu tetangga, memberikan pelajaran Alkitab bagi anak-anak kurang mampu, dan mendukung program sosial lainnya. Semangat kebersamaan dan solidaritas semakin nyata, menegaskan bahwa pengalaman bahaya nyaris runtuh telah menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan harus dirawat dengan tindakan nyata. Menjelang sore, jemaat berkumpul untuk doa penutup. Mereka berdiri bersama, menyanyikan pujian, dan merenungkan perjalanan spiritual yang telah mereka lalui. Pendeta Yohanes mengingatkan bahwa mukjizat adalah pengingat abadi bahwa Tuhan selalu hadir. Jemaat menatap gereja yang kokoh di hadapan mereka dengan penuh rasa syukur, merasakan kedamaian dan keyakinan bahwa masa depan mereka berada dalam perlindungan yang aman, baik secara fisik maupun rohani. Beberapa bulan setelah renovasi dan mukjizat yang menyelamatkan gereja Santo Mikael, komunitas jemaat kembali menghadapi ujian baru. Hujan lebat disertai angin kencang kembali melanda kota. Namun kali ini ancaman terasa berbeda. Jemaat yang hadir untuk ibadah mulai memperhatikan pohon-pohon di sekitar gereja yang bergoyang hebat dan beberapa atap rumah tetangga yang mulai rusak. Suasana waspada menyelimuti seluruh jemaat. Namun mereka tetap tenang karena pengalaman sebelumnya menguatkan iman mereka. Pendeta Yohanes memulai ibadah dengan doa khusus, meminta perlindungan Tuhan agar seluruh jemaat tetap aman. Ia mengingatkan bahwa meski ancaman terlihat nyata, iman yang teguh akan menjadi benteng yang tidak terlihat. Jemaat menatap satu sama lain, saling memegang tangan dan membentuk lingkaran perlindungan. Anak-anak duduk tenang di bangku depan, menirukan ketenangan orang dewasa, merasakan rasa aman meski badai mulai terdengar di luar gereja. Beberapa retakan kecil mulai terlihat di bagian dinding lama yang sempat diperbaiki. Jemaat menyadari bahwa bangunan memang tidak sepenuhnya kebal terhadap cuaca ekstrim, namun mereka tetap percaya bahwa keselamatan mereka akan dijaga. Pendeta Yohanes menenangkan jemaat dengan mengajak mereka berdoa bersama, menguatkan hati setiap orang. Suasana mulai damai meski ancaman tetap nyata di luar. Di luar, suara angin dan hujan bertambah keras. Beberapa kursi di halaman hampir terangkat oleh hembusan angin. Jemaat menatap keluar jendela dengan hati-hati, tetapi tidak ada kepanikan. Mereka saling memberi senyum dan kata-kata penyemangat, membuktikan bahwa pengalaman sebelumnya telah menumbuhkan rasa solidaritas yang kokoh. Anak-anak pun ikut bernyanyi lagu pujian, menambah ketenangan di tengah suara badai yang menakutkan. Pendeta Yohanes kemudian memimpin doa panjang untuk keselamatan komunitas sekitar. Jemaat mengikuti dengan penuh keyakinan, menutup mata dan menenangkan hati. Mereka merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di tengah guncangan yang terus terdengar. Beberapa jemaat meneteskan air mata, merasakan rasa syukur yang mendalam karena mereka kembali berada di bawah perlindungan ilahi. Saat badai mencapai puncaknya, beberapa benda di dalam gereja terguncang, namun tidak ada yang jatuh menimpa jemaat. Lilin tetap menyala, kursi tetap berada di tempatnya, dan retakan tidak melebar lebih jauh. Jemaat merasakan keajaiban serupa yang pernah mereka alami sebelumnya, menegaskan bahwa keselamatan mereka bukan kebetulan. Mereka tetap tenang, percaya bahwa doa dan iman mereka terus menjadi perisai yang melindungi. Beberapa jemaat dewasa mulai membantu anak-anak dan orang tua agar tetap aman di bangku masing-masing. Mereka mengingatkan satu sama lain untuk tetap berdoa dan tidak panik. Pendeta Yohanes berjalan di antara jemaat, menepuk pundak dan menguatkan setiap orang dengan kata-kata penuh kasih. Semua orang merasakan rasa aman yang luar biasa, meski badai di luar terus mengguncang kota. Seiring waktu, suara angin perlahan mereda dan hujan mulai berkurang. Jemaat menatap keluar jendela dengan rasa syukur, menyadari bahwa mereka telah selamat tanpa luka sama sekali. Mereka mulai saling berbagi senyum dan pelukan, merayakan keselamatan yang kembali diberikan. Pengalaman ini semakin menguatkan iman mereka,
Dan mereka menyadari bahwa kekuatan doa dan persatuan jemaat benar-benar nyata. Pendeta Yohanes memimpin doa syukur terakhir, mengajak jemaat untuk merenungkan pelajaran dari ujian kali ini. Ia menekankan bahwa setiap mukjizat bukan hanya tentang keselamatan fisik, tetapi juga tentang keteguhan iman, solidaritas, dan keberanian menghadapi tantangan. Jemaat mendengarkan dengan seksama, meneteskan air mata bahagia dan merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Tuhan. Menjelang sore, seluruh jemaat berkumpul di halaman gereja yang kini bersih setelah hujan reda. Anak-anak bermain dengan riang, orang dewasa bercakap-cakap penuh rasa syukur. Pendeta Yohanes menatap gereja yang berdiri kokoh meski nyaris dihadapkan pada badai baru, menyadari bahwa pengalaman ini mengajarkan jemaat tentang ketahanan, iman, dan perlindungan Tuhan yang nyata. Suasana damai dan penuh syukur memenuhi hati semua orang, menandai bahwa mereka tetap selamat dan lebih kuat dari sebelumnya.